Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Itawati, Prodi S1 Kebidanan semester 3 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan spesimen darah vena. Adapun peralatan atau alat-alat vena yang kita butuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tourniquet, kemudian ada kapas alkohol, terus ada kapas kering, kemudian ada bengkok, ada squid, kemudian ada perlak atau handuk, kemudian ada handscoon atau sarung tangan. Nah, speednya itu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah yaitu pasien itu harus dalam keadaan rileks atau tenang dan komprehensif. Jika pasien dalam keadaan duduk, maka lengan diletakkan di atas meja dan dapat digunakan bantalan kecil atau handuk kecil sehingga dapat memberikan posisi yang nyaman kepada pasien. Jika dalam keadaan berbaring, maka lengan diulurkan lurus dari bahu sampai dengan pergelangan tangan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita menyambut klien dengan sopan dan ramah ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu perkenalkan diri pada klien. Contohnya itu seperti Ibu, perkenalkan nama saya Bidanita. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah vena. Apakah boleh Ibu? Jika boleh berarti diperbolehkan oleh pasien. Kemudian kita melakukan informed consent. Lalu kita menjelaskan kepada Ibu tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan atau pasang tourniquet 2-3 inci di atas daerah yang akan difungsi pena atau 3-4 jari di atas pena. Kemudian langkah berikutnya yaitu untuk memperbesar vena. Salah satu caranya yaitu dengan membuka atau menutup telapak tangan atau dengan cara menepuk-nepuk daerah vena yang akan dilakukan pengambilan darahnya. Sebelum dilakukan pengambilan darah, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu kondisi pasiennya itu atau kondisi dari speed atau sirinya itu apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Kemudian dalam langkah berikutnya yaitu pemasangan tourniquet ini tidak boleh lebih dari 1 menit dan tidak boleh terlalu kencang digunakannya ya. Dan kemudian kita akan lakukan penggunaan alkohol swab dengan cara searah jarum jam atau berlawanan arah. Kemudian kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Kemudian setelah itu tusuk jarumnya itu membentuk sudut 15-20 derajat. Kemudian kita arahkan pasien, menyuruh pasien untuk tarik nafas dengan teratur. Kemudian kita ambil darah sesuai dengan kebutuhan. Jika darah telah masuk ke dalam pet, kemudian kita buka tourniquetnya, lalu kita ambil kapas kering, letakkan di bagian atas pembuluh darah. Kemudian setelah itu kita tarik jarum secara perlahan-lahan, kemudian ditutup dengan kapas kering, kemudian ditekan. Langkah berikutnya kita ambil dan buka plesternya dan ditutup pada pengambilan darah yang tadi. Setelah sudah selesai, kemudian kita bereskan alat yang telah kita gunakan tadi. Setelah itu kita jangan lupa lepas handscoonnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita harus rendam handscoon ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lakukan pencuci tanganan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah, lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pendokumentasian atau melakukan tindakan yang telah dilakukan tadi. Sekian video dari saya.
berikutnya yaitu untuk memperbesar pena. Salah satu caranya yaitu dengan membuka atau menutup telapak tangan atau dengan cara menepuk-nepuk daerah pena yang akan dilakukan pengambilan darahnya. Sebelum dilakukan pengambilan darah, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu kondisi pasiennya itu atau kondisi dari speed atau siringnya itu apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Kemudian dalam langkah berikutnya yaitu pemasangan tourniquet ini tidak boleh lebih dari 1 menit dan tidak boleh terlalu kencang digunakannya ya. Dan kemudian kita akan lakukan penggunaan alkohol swab dengan cara searah jarum jam atau berlawanan arah. Kemudian kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Kemudian setelah itu tusuk jarumnya itu membentuk sudut 15 sampai 20 derajat. Kemudian kita arahkan pasien, menyuruh pasien untuk tarik nafas dengan teratur. Kemudian kita ambil darah sesuai dengan kebutuhan. Jika darah telah masuk ke dalam pet, kemudian kita buka tourniquetnya, lalu kita ambil kapas kering, letakkan di bagian atas pembuluh darah. Kemudian setelah itu kita tarik jarum secara perlahan-lahan, kemudian ditutup dengan kapas kering, kemudian ditekan. Langkah berikutnya kita ambil dan buka plesternya dan ditutup pada pengambilan darah yang tadi. Setelah sudah selesai, kemudian kita bereskan alat yang telah kita gunakan tadi. Setelah itu kita jangan lupa lepas handscoonnya terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita harus rendam handscoon ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lakukan pencuci tanganan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah, lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pendokumentasian atau melakukan tindakan yang telah dilakukan tadi. Sekian video dari saya. Pembahasan kali ini saya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain video.